Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok, dan untuk mengetahui situasi terkini di pengadilan tepatnya di gedung auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan Fandi Hasib. Di sana, Fandi, dapat Anda informasikan 1,5 jam persidangan sudah berlalu. Bagaimana persidangan pada hari ini, Fandi? Reza, persidangan saat ini telah selesai mendengarkan kesaksian dari Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, yaitu Yuli Hardi, yang seperti yang Anda katakan sudah diperiksa sejak 1,5 jam yang lalu. Dan dalam keterangannya atau dalam kesaksiannya, Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Yuli Hardi menyatakan bahwa dirinya tidak begitu mendengarkan terkait dengan dugaan atau konten penistaan agama dalam pidato yang diberikan Ahok pada tanggal 27 September 2016 yang lalu. Dan menurut Yuli Hardi, dirinya tidak fokus atau tidak mendengarkan adanya konten yang diduga adanya penistaan agama dalam pidato tersebut, karena Yuli Hardi mengaku hanya fokus mendengarkan terkait dengan budidaya ikan kerapu dan juga pembagian atau penjualan ikan kerapu di Kepulauan Seribu, serta beberapa isi pidato yang isinya memuat tentang pembagian beras raskin dan juga program-program terkait dengan Gubernur DKI Jakarta. Dan itulah alasan Yuli Hardi tidak mengetahui adanya konten yang diduga menjadi bahan pelaporan dari sejumlah pihak terkait dengan dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama. Dan Yuli Hardi juga mengaku, Reza, bahwa sesaat setelah Ahok memberikan pidatonya pada tanggal 27 September 2016, tidak ada satupun warga di Pulau Panggang, khususnya di Kepulauan Seribu, dari 100 warga yang ikut dalam pidato tersebut, tidak ada satupun warga yang melaporkan adanya dugaan atau tindakan penistaan agama dalam pidato yang diberikan oleh Basuki Cahayapurnama. Namun baik pihak Yuli Hardi sendiri ataupun warga yang mengikuti pidato tersebut, mereka baru menyadari adanya dugaan terkait dengan penistaan agama setelah kasus ini menyeruak, dan mereka hanya melihat dari YouTube dan kembali mereview atau melihat kembali pidato tersebut. Namun mereka juga tidak menyimpulkan apakah itu adalah penistaan agama atau bukan. Namun sekali lagi, menurut Yuli Hardi, bahwa meskipun tidak ada satupun warga yang melaporkan sesaat setelah pidato tersebut dilakukan, tidak ada satupun warga yang melaporkan adanya dugaan tindakan penistaan agama atau penodaan agama tersebut. Namun setelah kasus ini menyeruak, warga Pulau Panggang, Kepulauan Seribu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pro, kontra terhadap Ahok, dan juga satu lagi kelompok yang biasa-biasa saja atau tidak memberikan pendapat mereka terkait dengan dugaan penistaan agama terkait dengan pidato yang diberikan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan Reza saat ini tengah mendengarkan kesaksian dari satu saksi pelapor yang baru saja hadir, yaitu Muhammad Asroy, yang merupakan pelapor yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan beberapa menit yang lalu Asroy baru saja diambil sumpahnya untuk didengarkan kesaksiannya di persidangan ke-7 kali ini. Dan kalau kita cerna, Reza, pada kesaksian kedua kali ini memang langsung mendengarkan kesaksian dari saksi pelapor yang baru saja hadir, padahal sebelumnya sudah ada saksi fakta yang juga lebih duluan hadir pada pagi hari tadi, yaitu Nurholis Majid yang lebih dulu hadir daripada saksi pelapor. Kenapa ini dilakukan? Karena memang pihak dari kuasa hukum Ahok dari awal persidangan pada pagi tadi sudah meminta bahwa yang harus diperiksa pertama kali adalah saksi pelapor. Untuk itulah pada saat ini didengarkan kesaksian dari saksi pelapor. Untuk saksi fakta, yaitu Nurholis Majid, yang juga berada pada saat pidato diberikan, masih menunggu berakhirnya kesaksian dari saksi Asroy yang kedua pada saat ini. Reza. Ya, Fandi, berarti dapat diketahui bahwa M. Asroy Saputra, begitu, saksi pelapor yang berasal dari Palu, sudah disumpah oleh di pengadilan juga. Berarti tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama akan menarik kembali proses skors yang diajukan sebelumnya, Fandi. Ya, kita belum bisa menyimpulkan apakah kuasa hukum menarik kembali tuntutan mereka untuk menghentikan persidangan pada hari ini, karena kita masih menunggu lagi
kesaksian atau kehadiran dari dua saksi pelapor yang lain, dan saat ini mereka memang belum hadir meskipun salah satu di antaranya sudah mengkonfirmasi untuk hadir di sidang hari ini. Namun kita masih tunggu lagi apakah mereka akan hadir, dan ketika mereka tidak hadir apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak. Kita masih menunggu, Reza. Ya, Fandi, selanjutnya akan didengarkan kembali kesaksian dari Nurholis Majid selaku perekam video dan juga pegawai tidak tetap di Diskominfo Pemprov DKI Jakarta. Betul, Fandi? Ya, betul sekali, Reza. Meskipun seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya Nurholis Majid sudah hadir bersama dengan saksi fakta yang lainnya, yaitu Yuli Hardi pada pagi hari tadi. Sebenarnya ketika saksi Asroy belum hadir pada saat ini, yang akan diperiksa adalah Nurholis Majid. Namun sesuai dengan tuntutan dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama bahwa mereka ingin mendengarkan kesaksian dari para saksi pelapor yang memang beberapa kali sudah tidak dapat hadir dalam persidangan dan pada saat ini sudah hadir. Akhirnya kesaksian dari Nurholis Majid dikesampingkan untuk sementara dan akan diperiksa setelah kesaksian dari M. Asroy Saputra tersebut. Reza. Ya, Fandi, sampai saat ini Yuli Hardi sudah 1,5 jam diperiksa. Apakah sudah ada atau sudah bisa dimintai keterangannya terkait dengan pemeriksaan yang berlangsung, Fandi? Ya. Reza, Yuli Hardi sebagai Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu saat ini masih berada di ruang persidangan dan belum ada awak media yang mendapatkan keterangan apapun dari Yuli Hardi terkait dengan pemeriksaan yang telah dia lakukan. Reza. Baik, terima kasih Fandi Hasib yang melaporkan langsung dari Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Fandi. Kami juga masih akan mengupdate informasi terbaru dari Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi di luar pagar Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Di sana sudah ada Deriski Horta. Deriski dapat Anda informasikan apa yang sudah terjadi pasca 1,5 jam pemeriksaan di persidangan ke-7 kali ini di luar gedung Kementan, Deriski? Ya, sekitar 1,5 jam sudah berjalan sidang dari terdakwa Basuki Cahayapurnama ini, dan memang sejumlah dari ruas jalan di kawasan Gedung Kementan, terutama pada ruas jalan RM Harsono ini ditutup untuk sementara dan dibuka kembali pada saat nanti persidangan telah selesai. Dan memang bagi warga dan juga masyarakat yang ingin menuju ke arah Kebun Raya Ragunan ditutup untuk sementara dan bisa dialihkan melalui Jalan Cilandak Raya dan juga Kebagusan Raya untuk menuju ke arah Ragunan begitu. Dan memang dari kedua arah, dari arah Ragunan menuju ke Mampang maupun arah sebaliknya, dari arah Mampang, Pasar Minggu maupun Kuningan menuju ke arah Ragunan memang sudah ditutup. Dan untuk jalur busway sendiri, dari jalur busway Kementerian Pertanian ini sudah ditutup dari pagi tadi dan dialihkan di jalur busway SMK 57 begitu. Dan juga untuk beberapa titik massa, ya ini ada dua kubu yang pro maupun kontra terhadap Basuki Cahayapurnama. Memang dari pagi tadi sebelum digelarnya sidang ke-7 Basuki Cahayapurnama ini memang mereka sudah berkumpul di depan Gedung Pertanian dan meneriakkan aspirasi mereka begitu melalui pengeras suara yang memang cukup kencang dari kedua kubu sehingga menimbulkan kebisingan di kawasan Gedung Kementerian Pertanian ini. Dan juga tadi sempat beberapa massa, tidak terlalu banyak dibandingkan daripada tanggal 17 Januari 2016 kemarin, namun beberapa waktu yang lalu memang massa ini kembali berdatangan dari kubu pro maupun kubu kontra dari mengawal sidang kasus Basuki Cahayapurnama ini. Sementara demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke Anda di studio. Ya, Deriski, 1,5 jam persidangan sudah berlalu, tapi saya masih mendengar riuh dari kedua masa yang hadir, pro dan juga kontra. Apakah belum ada pembatasan terkait juga persidangan juga sudah mulai dilangsungkan kembali, begitu dengan pemeriksaan Asroy Saputra, Deriski? Bisa diulang bagaimana? Ya, Deriski,
ini riuh dari masa pro dan juga kontra juga masih terdengar begitu, walaupun juga sudah 1,5 jam persidangan berlangsung. Apakah belum ada pembatasan dari pihak kepolisian terkait dengan pengeras suara yang digunakan para masa pro dan juga kontra Basuki Cahayapurnama? Memang pengeras suara dari kedua kubu memang cukup kencang terdengar dan juga memang ada penjagaan berbeda dari penjagaan minggu lalu, di mana minggu lalu terdapat 4 ring, namun penjagaan untuk hari ini hanya sebanyak 3 ring saja karena mengingat mereka masa tidak terlalu banyak yang datang ke sini. Namun tadi juga banyaknya masa dari kontra Basuki Cahayapurnama yang berada di sebelah kiri saya ini membawa umbul-umbul dan juga membawa bendera dan juga pengeras suara yang lumayan bisa terdengar begitu dengan sangat kencang, dan memang dari jarak mereka ke arah di dalam yang merupakan ruang sidang dari Basuki Cahayapurnama ini tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 200 meter begitu. Dan tadi juga mendapatkan informasi untuk di dalam sempat terjadi kebisingan begitu karena mereka yang terus meneriakan aspirasi mereka. Baik, terima kasih banyak dari Rizky atas informasinya. Kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan suasana terkini di luar persidangan Kementan Ragunan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dari Rizky, dan pemirsa kita akan melanjutkan kembali